Putra Adi 2 ya Pak ya. Bisa kita mulai sekarang Pak? Bisa ya? Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, saya itu mengamati terjadinya dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi itu sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada. Namun, untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya itu saya berkonsultasi atau meminta masukan kepada rekan-rekan guru yang ada. Gitu ya Pak ya. Terus langkah-langkahnya, prosedur seperti itu yang bisa dilakukan seperti apa Pak? Itu bisa dilakukan dengan cara berpikir sejenak untuk mempelajari hal-hal atau kasus tersebut. Kemudian mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau berkonsultasi. Kemudian juga memutuskan masalah tersebut untuk mengambil keputusan. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah dengan kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Iya seperti itu ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Sebagai apa tantangannya? Iya, kasus-kasus dilema itu tantangannya apa gitu Pak? Sebagai tantangan sebenarnya banyak sekali sih, tapi biasanya ada kurangnya dukungan, kemudian kesadaran akan pentingnya suatu pendidikan, kemudian sumber daya manusia. Itu yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika. Seperti itu ya Pak ya. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau penyelesaian kasus dilema etika? Apakah menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau saya tidak ada jadwal khusus yang saya lakukan, tapi karena ini kasus-kasus seperti ini biasanya kayaknya kita lakukan dengan konsultasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu Pak ya. Terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tentunya ada, pasti semua dewan guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah itu selama ini membantu dalam proses penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika. Seperti itu ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik itu dari kasus yang ada, pengalaman yang pengambil keputusan yang dilema etika itu apa kira-kira pengalaman? Pelajaran yang dapat dipetik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakter lingkungan sekitar dalam pengambilan keputusan. Itu pembelajaran yang dapat saya ambil dan saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan dengan wawancara ini bisa menambah wawasan dari saya dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Lain waktu kita ketemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nomi? Alhamdulillah baik Bu Pina. Bu Pina sendiri bagaimana kabarnya? Baik sekali hari ini. Hari ini kita Alhamdulillah. janjian kita mau ini ya. Saya mau seperti si Ibu ya. Oh iya, Hari boleh. ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap kita bisa sharing-sharing masalah kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu ya. Iya. Jadi beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, kira-kira seperti apa yang ada seperti apa masalah yang ada di sekolah Ibu ya. Iya. 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 Pertama saya kesini kan silaturahmi, yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan masalah kasus sekolah Ibu, yang keduanya ya Bu ya. Ya. Nah setelah itu, setelah melakukan wawancara, saya juga akan ngobrol sedikit tentang apa sih yang ada kendala apa sih kita yang dari sekolah ini,
Kira-kira dilema apa yang Ibu hadapi, terus penyelesaiannya seperti apa? Iya, baik Bu Kita Vina, langsung aja silakan. ya. Baik, silakan Bu Vina. Nah, yang pertama Bu, selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini yang kasus-kasus yang ada di sekolah saya itu ya mayoritas ya namanya anak SMK itu bandel ya. Jadi anak SMK ini kebanyakan datang terlambat. Mungkin tadinya pengaruh HP bisa ya Bu Vina, mereka bisa main HP bisa sampai larut malam hingganya keesokannya bisa bangun siang ya begitu. Terus itu mungkin itu juga kurang perhatian dari orang tua gitu Bu Vina. Itu masalahnya Ibu ya, berarti masalahnya masalah istilahnya keseharian anak-anak gitu ya. Iya. Kasus-kasus itu kira-kira ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nggak di kasus itu? Ada sih Bu Vina, ada di sisi lain ya, dalam nilai kebajikan itu anak-anak itu kan memang harus bertanggung jawab ya, hadir di sekolah. Kemudian di sisi lain juga siswa itu ada yang berkepentingan sih Bu Vina, makanya bisa datang terlambat gitu. Dan di situ saya juga sebagai kepala sekolah sangat dilema ya dalam mengambil keputusan. Ya. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa Bu itu yang Ibu lakukan? Ya, yang pertama yang saya lakukan, saya mengidentifikasi dulu permasalahan ya, saya kumpulkan informasi-informasi terkait permasalahan si anak ya, apa yang menyebabkan si anak bisa datang terlambat. Kemudian saya diskusikan dengan rekan guru ya, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan tepat. Kemudian saya setelah itu mengambil keputusan dengan bijak, yang sudah saya analisis. Kemudian saya buat rencana untuk membuat suatu keputusan begitu. Ya, hal-hal yang seperti ini dalam pengambilan keputusan itu dilema etika seperti apa itu Bu? Ya, Hal-hal itu. dalam hal ini saya dilema ya, karena saya di sisi lain sebagai kepala sekolah saya harus mengizinkan siswa tersebut datang terlambat. Kenapa? Karena di pagi hari siswa tersebut membantu orang tua begitu. Sedangkan di sisi lain juga saya harus menetapkan atau mengikuti aturan-aturan sekolah ya. Jadi siswa harus cepat datang di pagi hari begitu Bina. Jadi dalam hal ini saya harus berdiskusi dengan rekan guru bagaimana seharusnya dalam mengambil keputusan. Terus selama ini tantangan pengambilan keputusan Ibu ini yang mana Bu? Dilema etika seperti apa itu? Jadi tantangan yang saya hadapi biasanya ya, itu kalau mengenai permasalahan murid yang datang terlambat, ini kan biasanya konflik ya. Kita bisa menghadapi konflik dari pihak luar gitu. Contohnya wali murid ya, orang tua, ataupun dari pihak luar yang lainnya. Nah, di sini saya akan melibatkan semua warga sekolah seperti itu. Adakah jadwal tertentu gitu Bu? Misalnya menyelesaikan langsung di tempat, apa mengatur jadwal, terus apa bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan gitu? Ya, saya melihat dari kasusnya dulu ya Bu ya. Kalau memang kasus itu bisa saya selesaikan dalam waktu cepat, istilahnya tidak melibatkan orang banyak, maka kasus tersebut akan saya selesaikan secara cepat. Tapi jika melibatkan orang banyak ya, terkait orang tua atau guru yang lain ataupun terkait dengan wali kelas, berarti kan saya harus menjadwalkan terlebih dahulu. Adakah seseorang atau orang lain yang mempermudah atau untuk mengambil keputusan itu gitu? Ada peran seseorang tidak gitu? Ada Bu ya, dalam bidang. Jadi ada rekan guru ya yang saya ajak diskusi di situ yang terlibat, kemudian orang tua seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Dari perbincangan kita ini yang kita petik dari pengalaman Anda tadi itu pengambilan keputusan dilema etika seperti apa itu menurut Ibu? Ya,
dalam permasalahan kasus ini ya, yang saya petik ialah sangatlah penting kita berkolaborasi ya, sangatlah penting kita berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak akan salah seperti itu. Seperti itu Bu ya. Baiklah Bu, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih. Ini supervisi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi saya untuk kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi, seorang kepala sekolah yang benar-benar mengerti bagaimana kita menyelesaikan dilema etika itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu kasus yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Ibu lancar. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih juga Bu Fia.